Tapi kalau momen yang paling menghebohkan dalam hidup gue soal panik ya, momen yang pernah bikin gue panik itu pernah waktu itu, lo tau nggak telepon tipu-tipu gitu, telepon tipu-tipu. Bukan itu, salah itu. Salah itu. Beda. Bukan Iya, itu Vincent, tipu-tipu bukan juga Vincent. sih. Kayaknya sampai sekarang deh kalau misalkan ada kayak genangan dikit aja gitu ya. Gimana nih? Panik-panik dikit gitu. Oh. Ada panik-panik. Namanya panik dikit namanya. Wow. Iya. Bukan itu. Ya, untung gak kenapa-napa lu, Do. Iya, harusnya Ya kan? mungkin lebih ketat lagi kali. Kalau kemarin temen tetangga gua Mau nyalain orang gitu ya. bukan, tetangga gua naik pesawat. Gak boleh masuk, rusuh banget di bawah Power Ranger kan. Dia ada yang merah, ada yang biru. Mas kata dia berlebihan, Mas. Mas berlebihan. Anyway, Global People, jadi gue mau ngajutin berita dari power bank yang meledak di dalam pesawat Air China. Dalam penerbangan Air China Airbus A321-200, ini ternyata terpaksa dilakukan mendarat darurat di Shanghai setelah power bank milik salah satu penumpang ini meledak. Ledakan tersebut menyebabkan kabin pesawat terbakar di bagasi atas tuh. Sebutannya apa? Kabin bagasi ya. Bagasi kabin itu kebakar, ada api cuy. Gue kemarin udah lihat videonya. Dan gak ada korban, tapi alhamdulillahnya di dalam insiden tersebut di penerbangan CA139 dari Hangzhou ke Incheon. Jadi kelihatan di video itu Global People, para penumpang kelihatan panik banget sambil mencoba memadamkan api. Gimana nggak panik? Coba ada api di atas pesawat, nggak bisa kabur kemana-mana. Pesawatnya lagi terbang ya kan. Kalau ada apa-apa atau apinya lebih gede gimana ya kan. Jadi sebenarnya kejadiannya itu pesawat itu baru terbang 20 menit Global People. Kemudian mendarat darurat sekitar jam 11:05 waktu setempat di Bandara Pudong di Shanghai. Pihak maskapai kemudian mengerahkan maksudnya pesawat pengganti dan dilanjutin dengan pesawat baru di pukul 15.03 waktu setempat. Ini pertanyaannya adalah, apakah power bank yang dibawa sama penumpang ini melebihi kapasitas yang diperbolehkan? Nah, itu belum tahu tuh, karena kan gak kedetek pas udah meledaknya. Iya ya, udah. Karena pun juga gue yakin si penumpang pasti kayaknya aman-aman aja ya, pasti gitu. Iya. Tapi sebenarnya seharusnya kan ada tuh batas power bank yang nggak boleh naik ke kabin berapa, ya kan? Nah, itu harusnya kalau di X-ray nggak lewat. Tapi mungkin menurut gua ini sebenarnya udah masuk ke kategori yang boleh naik ke kabin power banknya. Tapi mungkin power banknya udah jelek. Iya, malfunction, baterainya udah kembung atau segala macam. Kena tekanan jadilah meledak. Jadi ada percikan api. Pun gue juga pas lagi pertama kali naik pesawat tuh, gue nggak dikasih tahu pertama kalinya, jadi biar orang kan gitu. Justru karena pertama kali gue nggak tahu kalau ada batasan si powerbank, terus gue bawa-bawa aja. Iya. Dan hasilnya powerbank gue gembung. Iya? Gue ngecas di atas. Ya ampun, untung nggak kenapa-napa tuh. Berapa mAh tuh ya? Kayaknya di atas melebihi kapasitas yang seharusnya. Oh alah. Itu kamu kebanyakan minum kali ya? Bukan begitu. Oh bukan itu. Ya, untung gak kenapa-napa lu, Do. Iya, harusnya ya kan? mungkin lebih ketat lagi kali. Kalau kemarin temen tetangga gua mau nyalain orang gitu ya. Bukan, tetangga gua naik pesawat. Gak boleh masuk, rusuh banget di bawah Power Ranger kan. Dia ada yang merah, ada yang biru. Mas kata dia berlebihan, Mas. Mas berlebihan. Iya, emang gak ada yang larang sih bawa Power Ranger, tapi gak bawa Power Ranger juga gitu ya. Tapi gila lu, bayangin coba lu di dalam pesawat itu. Panik. Sepanik apa coba? Gue orangnya panikan jujur. Gue orangnya tuh kagetan sama panikan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang sama hebohan ya. Sama hebohan gue. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang gue pasti, terus gimana dong? Gitu. Baru gue bisa mikir gimana gitu. Banyak lah kejadian-kejadian kayak gitu. Reaksi dulu. Reaksi dulu. Gue tuh inget banget. Gue tuh sempet ada waktu pas gue kuliah, tapi udah siaran radio juga. Gue ada momen dimana gue takut banget sama hujan gede dan banjir. Karena gue pernah kejebak banjir di tendean. Mobil gue sedan dulu. Dan sejak itu gue trauma. Jadi udah sejak masuk gak tapi? Ya kayak mogok mobil gua. Maksudnya airnya masuk ke mobil gak? Enggak nyampe. Gue lupa deh gue mau ke kabin apa enggak. Pokoknya jangan kan mikir itu. Gue nerobos banjirnya jadi panik banget kan. Pokoknya mogok aja. Enggak lama setelah itu mogok. Nah sejak saat itu beberapa lama kemudian tuh kayak kalau ada hujan gede tuh kayak takut gitu. Kayak takut banjir apa segala macam gitu. Jadi kayaknya sampai sekarang deh kalau misalkan ada kayak genangan dikit aja gitu ya.
gimana nih? Panik-panik dikit gitu. Ada panik-panik. Namanya panik dikit namanya. Gitu. Iya. Tapi kalau momen yang paling menghebohkan dalam hidup gua soal panik ya, momen yang pernah bikin gua panik itu pernah waktu itu, lo tau nggak telepon tipu-tipu gitu? Telepon tipu-tipu. Bukan itu salah itu. Salah itu. Bukan Vincent, bukan Vincent. Ya tipu-tipu, tapi bukan cara ini. Ada nelpon ke rumah, nipu ini apa? Kalau misalkan gua lagi di luar, dapat teleponnya ke nyokap gua sama bokap gua bilang katanya gua kayak ditangkap polisi, tau nggak kayak gitu-gitu? Tahu. Jadi pernah waktu itu suatu hari handphone gue tuh emang mati, terus telepon gua katanya di rumah tuh nyokap gue panik banget, udah hampir kayak mau pingsan gitu. Bokap gue telepon gue. Kenapa? Karena ada yang nelfon katanya Aji digebukin apa Aji ditangkap polisi gitu ceritanya. Itu nyokap gue tuh sampai mau pingsan gitu. Panik dong gue. Ya udah gue akhirnya pulang ke rumah gara-gara itu. Terus sejak saat itu beberapa kali ada telepon yang masuk ke rumah nipu-nipu juga. Jadi kan di rumah gue tuh sebenarnya kayak sering jadi nomor telepon sepupu gue apa segala macam gitu, kayak home base gitu kan. Nah pernah waktu itu gue lagi ngangkat telepon siang-siang, saudara gue Pak A gitulah ya namanya ya. Selamat pagi Pak A ini Pak A pingsan dibawa ke rumah sakit apa segala macam gitu. Nepu-nepu lagi nih. Nggak panik dong gue. Ini terus gue tanya 2 pertanyaan, kok jawabannya bener? Kok bener jawabannya bener gitu. Tapi ada satu pertanyaan dia nggak bisa jawab, salah itu. Pokoknya pokoknya itu ternyata bener-bener lagi nipu lagi gitu. Tapi gue tuh gampang panik gue dalam hidup. Bahaya ya. Kok 2 jawaban bener ya? Iya jawabannya agak umum kali. Iya universal banget. Oh salah nih gue harus nanya dulu ininya apa segala macam. Tanda lahir di mana gitu. Dibuka dulu dong bajunya kalau kayak gitu. Iya kan susah. Boleh jadi topik lah kapan-kapan tanda lahir. Apa momen dalam hidup lo yang pernah lo panik banget? Momen panik dalam hidup yang bener-bener tak terlupakan gitu. Unforgettable. Dulu dari Edward Frizan di Halomuan Raja Guguk. Gue kayaknya pas ini deh, zaman UNLJK deh. Apa tuh? Yang lembar jawabannya LJK. Iya. Pernah bolong itu? Gue juga pernah. Pas UAN enggak kan? Pas UN. Hah? Jadi tukar kertas. Oh tapi boleh ya? Keadaan udah banyak, maksudnya udah buletin banyak kan, ngejar waktu juga. Oh iya. Oh tapi boleh LJK-nya boleh tuker ya? Boleh, cuman setahu gue tuh cuman jadi tiap kelas tuh ada cadangan 3 atau berapa gitu. Lah jadi nggak bisa semua dong, kalau semuanya bolong nggak bisa dong, nggak bisa terpenuhi dong. Iya maksudnya kalau semua, misalkan yang gagal dari kelas itu yang bolong kelebihan nyoblos itu 5 orang. Nah itu susah tuh nyari penggantinya. Oh gitu LJK. Seinget gue gitu ya cadangannya. Gue ya tapi ya jarang sih kejadiannya UN, pasti orang hati-hati banget kan. Panik lah pasti. Gue juga UN sih pas UN gue. Tapi nggak perlu diceritain lah, jangan. Kurang bagus ceritanya lah. Itu bolong itu. Iya. Enggak, jadi gue pokoknya gue udah ngebuletin LJK udah sampai nomor 30. Terus kode dari teman-teman, salah katanya gitu. Tapi keluar hasilnya gak? Ya, dibantu lah. Bisa gitu dia.